Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alicia Dita Listiani dengan NIM 200441179. Di sini saya mempresentasikan materi client server. Langsung saja, pengertian client server. Pada dasarnya, client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Perbedaan server dan klien, yaitu server mengotorisasi permintaan klien dan memfasilitasi mereka dengan layanan yang diminta. Tugas server lebih kompleks, seperti memenuhi permintaan klien, menyimpan dan memproses kumpulan data besar, analisis data, dan lainnya. Contoh server adalah web server, file server, database server, dan lainnya. Sedangkan klien, fungsi utama klien adalah menghasilkan permintaan untuk berbagai layanan yang bersumber dari server. Klien juga dapat dinonaktifkan sewaktu-waktu. Contoh klien adalah smartphone, desktop, laptop, dan lainnya. Komponen client server. Dalam menjalankan sebuah arsitektur client server, maka dibutuhkan beberapa komponen agar arsitektur tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Komponen tersebut diantaranya satu user. Di sini user adalah sebagai end user yang mengakses klien untuk mendapatkan layanan. Dapat dikatakan juga bahwa sebuah user atau end user adalah ketika melakukan proses akhir menggunakan sistem client server ini, misalnya seorang manajer perusahaan. Komponen kedua yaitu klien. Klien dapat berupa sebuah pemproses yang banyak dilakukan di sebuah server, di mana bagian-bagian dalam lingkup pekerjaannya ditentukan oleh program komputer. Komponen yang ketiga yaitu network dan transmisi. Server dan klien dapat terkoneksi dengan sebuah media transmisi yang dapat berupa kabel, wireless, atau fiber. Komponen yang keempat yaitu servers. Sebagai server haruslah memiliki kemampuan untuk mengontrol software, menjalankan program aplikasi, dan mengakses database dengan mudah dan cepat. Aplikasi client server. Aplikasi client server ada 4 yaitu one-tier arsitektur, client server atau two-tier, three-tier atau multi-tier, dan 4 aplikasi n-tier. One-tier arsitektur merupakan client server model yang sederhana karena hanya membutuhkan client, server, dan database dalam sistem atau perangkat yang sama. Client server atau two-tier, dalam model client atau server, pemrosesan pada sebuah aplikasi terjadi pada client dan server. Client atau server adalah tipikal sebuah aplikasi two-tier dengan banyak client dan sebuah server yang dihubungkan melalui sebuah jaringan. 3. Three-tier atau multi-tier. Dalam model ini, pemrosesan disebarkan di dalam 3 lapisan atau lebih, jika diterapkan arsitektur multi-tier. Lapisan ketiga dalam arsitektur ini masing-masing menjumlahkan fungsionalitas khusus diantaranya, yaitu satu layanan presentasi atau tingkat klien, layanan bisnis atau tingkat menengah, dan layanan data tingkat sumber data. Yang keempat, aplikasi n-tier. Dalam kasus penggunaan lebih banyak satu server database, perlu mengimplementasikan strategi development yang berbeda. Pendekatan yang baik adalah dengan menggunakan model n-tier. Dalam konteks basis data, klien mengatur interface berfungsi sebagai workstation, tempat menjalankan aplikasi basis data. Klien menerima permintaan memakai, memeriksa sintaks, dan generate kebutuhan basis dalam SQL atau bahasa yang lain, kemudian meneruskan pesan ke server, menunggu respon, dan bentuk respon untuk pemakai akhir. Model two-tier terdiri dari 3 komponen yang tersusun menjadi 2 lapisan, klien yang meminta service dan server yang menyediakan service. 3 komponen tersebut yaitu satu user interface adalah antarmuka program aplikasi yang berhadapan dan digunakan langsung oleh user. Kedua, manajemen proses. Dan ketiga, database. Model ini memisahkan peranan user interface dan database dengan jelas sehingga terbentuk 2 lapisan. Fungsi server. Fungsi server ada 2 yaitu server aplikasi dan server proxy. Server aplikasi yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Server data sendiri digunakan untuk menyimpan data baik yang digunakan oleh klien secara langsung maupun data yang diproses oleh server aplikasi. Yang kedua, server proxy berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Orang awam lebih mengenal proxy server untuk mengoneksikan komputer klien ke internet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.